Itu tugasnya gimana? Apa? Identifikasi bahaya industri migas. Ya gitu, dikira cewek sampai yang namanya apa ini, namanya Gojek. Kalau saya panggil, saya pesen itu cepat banget datang. Wah, saya kira ibu. Jadi malah alhamdulillah gitu loh. Iya Pak, sudah ready toh Pak? Lagi. Ada pertanyaan kan nih? Sebetulnya juga ada beberapa pertanyaan. Nah, tim yang lain gimana Pak? Sudah ready semua? Harusnya udah ready kan besok tinggal uji kompetensi. Iya ya, gitu ya. Ya coba teman-teman nanti coba kita tunggu aja dulu, nanti kalau ada teman-teman yang bertanya, siapa tahu. Ini saya terakhir aja. Itu Pak, kalau apa nanti kalau ada untuk training ya Pak, mohon diajak saya. Kebetulan kan juga saya ngajar di ASP Academy juga. Oh, boleh. Ya, untuk BNSP. Ya, kan juga ngajar juga untuk sertifikasi BNSP dan juga kementerian. Ya. Kirim aja CV-nya. Ya, siap. Ya, pagi Pak Mario. Ya, pagi Pak Zul ya. Iya Pak. Iya Pak, itu yang Bapak sebutin tadi yang tugas untuk identifikasi bahaya dan resikonya itu apakah kita share di WA Group atau kita buat seperti Word-nya atau seperti apa gitu Pak? Ya kan saya hanya pengen tahu aja Bapak-bapak ini udah ngerti atau enggak gitu. Oh ya oke. Karena sebenarnya K3 itu hanya persoalan identifikasi bahaya, penilaian risiko kan, dan kemudian pengendaliannya. Intinya itu. Nah terus ya dipecah-pecah lagi muncullah mungkin apa bahaya terhadap manusia, bahaya terhadap peralatan. Lingkungan ya. Lalu dibagi lagi lingkungan kerjanya bahaya fisika, kimia, biologi. Ya. Sebenarnya intinya kayak gitu aja, cuman kan jadi dipecah-pecah jadi banyak. Oh ya oke Pak. Yang AK3 umum ini Mas Eko Haryanto aja ya? Iya. Saya akan datang Pak nanti. Yang apa minggu yang akan datang saya juga mau ikut nih. Oh. Kebetulan kan saya sudah habis masa kontrak saya lama banget. Nggak saya uruskan, jadi mendingan kembali lagi aja deh untuk ngulang. Enggak kan jadwalnya kemarin jam 4 sampai jam 5 sore. Saya tungguin sampai setengah 5. Enggak udah. Saya Saya minggu yang akan datang aja Pak untuk yang ahli K3 umumnya. Mungkin tanggal berapa ya kemarin? 22 ya kalau nggak salah ya. 2 sampai 25. Setelah selesai. Yang itu aja, yang 16 sampai tanggal berapa gitu kan ya, ada juga kok. Ya 22 ya Pak ya, betul ya, 22 ya. Oke, jadi kalau kita udah punya matriks resiko ya, jadi matriks resiko ini semua gitu ya di seluruh perusahaan, nanti yang bikin itu masing-masing departemen.
Umpamanya Departemen Keuangan, resiko K3-nya apa aja. Nah, mereka mungkin akan lihat paling bahaya listrik, ya, bahaya komputer, ergonomi. Mungkin itu aja, karena kerjaannya yang di kantor. Lalu kalau ke operasional mungkin ya itu lebih banyak ya. Karena mungkin kalau bicara operasional umpamanya di migas, ya itu banyak sekali. Nah, kalau kita bicara migas juga kita harus melalui beberapa fase gitu. Mulai dari apa pencarian minyak bahayanya apa, lalu kemudian konstruksi ya, konstruksi untuk persiapan penyedotan minyak dari dalam bumi. Dan kemudian pas sudah operasional, itu kan beda-beda. Beda-beda bahayanya maksudnya. Dan setelah operasional pun, nanti ada dibedakan, ada operasional di rig, ya, ada operasional di kilang. Nah, itu juga bahayanya akan berbeda-beda. Nah, makanya saya mau ngetes nih. Ada nggak yang bilang, wah Pak, kalau disuruh bikin matriks resiko, ya secara umum semuanya tuh banyak banget gitu. Karena contoh dari satu kegiatan aja, ya, kegiatan umpamanya mengendarai alat berat, itu bahayanya juga ada banyak ya. Kita bisa lihat umpamanya bahaya ketabrak ya, terjepit, terlindas, kemudian bahaya, ya, pokoknya yang berhubungan dengan alat berat, ngantuk, ya, fatigue. Nah, semuanya itu kita list lah. Baru di situ kita cari sumber bahayanya apa, ya, bahayanya apa, sumber bahayanya apa, pengendaliannya apa. Itu kalau mau lebih lengkap, resikonya apa, skala resiko, pengendalian resikonya apa. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan lama, K3-nya udah bagus, mereka punya tuh lengkap. Saya punya nih daftar matriks resiko punya Buma ya, terus punya terutama perusahaan pertambangan minerba, itu lengkap itu mereka semuanya ya. Jadi daftar aktivitasnya, kemudian dari tiap aktivitas itu bagaimana bahayanya, lalu sumber bahayanya, resiko, skala resiko, dan pengendalian resikonya. Nah, jadi kalau kita sebagai seorang ASC begitu masuk udah langsung gampang nih untuk melakukan inspeksi karena sudah tahu kan bahaya-bahayanya. Kita inspeksi itu adalah mencari bahaya dan sumber bahaya. Nah, dengan matriks risiko itu akan membantu kita dalam melakukan inspeksi. Plus mungkin ada sumber bahaya baru karena ada peralatan baru atau tenaga kerja baru, ya itu tenaga kerja baru sumber bahaya juga karena dia kan belum aware nih terhadap bahaya dan sumber bahaya di tempat kerja yang baru. Yaitu makanya dia harus diberikan induksi. Yaitu gunanya training induksi ya. Jadi setiap tamu atau orang pekerja yang baru supaya mereka mengenal bahaya dan risiko di tempat kerja barunya ini, mereka harus diinduksi dulu. Mereka itu sumber bahaya ya. Nah, setelah orang bisa beradaptasi kira-kira selama 2 minggu sampai 1 bulan. Setelah itu mereka mulai aware tentang bahaya dan risiko di tempat kerja. Nah, kita bicarakan lagi nih mengenai K3. Keselamatan dan kesehatan kerja. Saya mau nanya, K3 itu apa sebenarnya? Ini kan K3 umum, K3 migas. Jadi kalau menurut saya, Pak, Ya. Menurut saya tuh ketiga itu kalau sebenarnya pengertian ketiga itu kan banyak ya, Pak ya. Dari keilmuan bisa. Jadi kalau dari keilmuan itu ketiga itu adalah ilmu yang mempelajari tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang tujuannya untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan dan meningkatkan kecelakaan kerja itu sendiri serta meningkatkan produktivitas dalam kerja.
Itu menurut keilmuan seperti itu, Pak. Ya, jadi sebenarnya yang dituju K3 itu adalah sebenarnya keselamatan orang kan. Institusi ya Pak ya, lebih satu institusi yang menegakkan untuk tentang keselamatan daripada pekerja dan juga untuk mewujudkan daripada pekerjaan itu menjadi zero incident gitu aja Pak. Kalau kita bilang institusi, itu badan atau apa suatu lembaga pemerintah kan. Iya. Sebenarnya K3 ini ya gini loh. K3 ini kalau pemerintah menghimbau, tolong ya buat program K3 terapkan di tempat kalian. Kira-kira ada yang mau nggak? Nggak ada yang mau. Pertama mereka harus bikin konsepnya dulu ya, bikin acuannya, bikin apa sistemnya. Susah Pak, nggak gampang itu bikinnya. Lalu akhirnya pemerintah mengambil inisiatif. Ya. Jadi pemerintah buat sendiri ya standar-standar K3 dia dalam bentuk regulasi itu dibuat ya. Dibuat kemudian dikasih gratis ke perusahaan-perusahaan. Mau nggak mereka? Ini kami udah sediain, kalian nggak perlu capek-capek bikin, terapin. Melaksanakan aja. Masih nggak mau pasti. Kenapa? Yeah. Karena hanya himbauan. Manusia itu pada dasarnya bandel gitu. Pada dasarnya manusia penuh ego, ya. Nah, akhirnya dibuat dalam bentuk hukum ya, peraturan perundang-undangan. Nah, ada sanksinya kan? Barulah akhirnya perusahaan-perusahaan mau. Karena ada sanksinya, coba nggak ada sanksinya. Ya itu. Untuk mengelola manusia itu harus ada sesuatu yang mematahkan egonya. Nah, itu kalau kita mau buat di perusahaan itu bisa bikin dalam bentuk reward and punishment. Ya, hukuman kalau yang melanggar aturan K3 ya yang sini kita fokus, dan reward. Jadi kalau mereka benar-benar mengikuti K3 ya, pakai APD yang benar terusnya, tiap hari dicatat kan. Nanti inspeksi itu sebenarnya nggak hanya mondar-mandir, tapi juga nyatet nih kelakuan ini. Kalau ada yang nggak pakai APD itu dicatat namanya harusnya. Nah, akhir tahun diumumkan siapa-siapa yang dapat reward ya. Nggak pernah dapat teguran, nggak pernah di waktu inspeksi nggak pernah dilihat melakukan shortcut ya, nggak sesuai SOP atau pakai APD-nya lengkap. Ya orang kan jadi semangat ya. Jadi antara reward itu menaikkan ego dia. Dia bangga lah. Biar teman-temannya kan lihat, wah, gue nih, dapat penghargaan gitu. Nah itu menaikkan egonya. Lalu sanksi ini hukuman. Jadi manusia itu melakukan sesuatu, ya. Kalau ada sesuatu reward, ya, hadiah atau apa, gaji juga sebenarnya termasuk reward tuh. Itu baru mereka mau melakukan sesuatu ya. Kemudian hukuman, punishment. Jadi manusia itu melakukan sesuatu karena mencari kenikmatan atau menghindari penderitaan. Nah, dua itu motivasi manusia melakukan sesuatu. Nah, jadi di perusahaan harus punya aturan K3 juga. Kalau hanya menghimbau ya tolong ya pakai APD ya. Tolonglah, saya capek nih gini-gini. Mana mau, lu siapa gitu. Betul Pak, betul. Saudara bukan, bapak gue bukan gitu kan. Larang-larang. Gratis sudah dipakai. Kalau ada aturan internal ya yang melanggar gini-gini potong gaji, langsung takut pasti. Betul. Nah. Jadi itu ya. Jadi kita kalau mengatur manusia kasih reward and punishment. Manusia itu senang dihargai ya egonya. Dan juga takut mengalami penderitaan. Jadi kan menderita gitu.
aman tuh, apa sih kerjanya dengan benar. Itu K3 ya. Jadi K3 itu sebenarnya program pemerintah. Karena kalau perusahaan karena hanya mengimbau, nggak mungkin mau. Gitu kan. Makanya dibuatlah dalam bentuk hukum, ya, peraturan perundang-undangan. Sehingga sifatnya memaksa. Kalau nggak mau, ya kena sanksi. Cabut, umpamanya, dan sebagainya. Nah, itu K3. Terus, pemerintah juga membuat sistem manajemennya supaya dipakai daripada perusahaan capek-capek bikin sendiri. Nah, maksudnya juga adalah memudahkan pengawasan. Jadi, kalau nanti ada audit dari pemerintah, itu akan bisa dilihat ya. Perusahaan-perusahaan ini, perusahaan A, insidennya gede ya, banyak. Perusahaan B, perusahaan yang sama ya, insidennya sedikit. Terus, kenapa dia bisa ini? Lihat nih sistem yang dia pakai. Nah, kalau sistemnya berbeda, nggak mungkin dong kita bilang, oh ini lebih bagus, karena nggak apple to apple, kan? Benar nggak? Dia pakai sistem A, yang bagus itu pakai sistem B. Berarti mungkin sistem yang bagus, bukan perusahaannya. Tapi kalau udah sistemnya sama, ya, terus yang satu banyak insiden, yang satu sedikit insiden, berarti perusahaan yang banyak insiden itu yang double kata orang Jawa, gitu kan? Komit, nggak komit. Nggak komit. Iya, karena sistemnya hanya jadi pelengkap. Makanya itu pemerintah membuat sistem yang sama supaya pengawasan mudah. Jadi loh, kalian kenapa ini banyak insiden tuh, lihat tuh perusahaan X ya. Sama, regulasinya sama, regulasi pemerintah. Tapi dia bagus. Zero accident. Nah, jadi mudah pengawasan dan evaluasinya. Karena kalau sistemnya beda, peraturannya beda, itu mau evaluasinya gimana? Nggak apple to apple, kan? Jadi nggak bisa dibandingin. Nah, karena sudah sama, bisa dibandingin, bisa dievaluasi, bisa dimarahin kalau yang performanya buruk. Nah, gitu juga peraturan di perusahaan ya. Jadi peraturan itu mengikat di internal perusahaan itu. Jadi kalau ada yang sering insiden kecil, near miss, itu patut dipertanyakan. Loh, teman kamu enggak, kok kamu sering near miss? Kenapa nih? Regulasinya sama, aturan internal perusahaan sama. Enak jadinya kita menjudge seseorang atau melakukan evaluasi kalau aturannya sudah sama. Jadi aturan itu memudahkan pengawasan ya. Jadi buat aturan internal, lalu ikuti regulasi pemerintah, kemudian tinggal ngawasin. Enak jadinya. Itu membantu banget gitu loh. Daripada kita ngawasin, kita nggak tahu nih ngawasin apa gitu. Ini mengawasi itu harus ada tujuan. Jadi memang bagi pengawas ya, dia harus sudah punya tujuan di dalam melakukan pengawasan ya. Dia akan sudah atur planning ya. Jadi planning untuk dirinya sendiri. Hari ini saya ngawasin ini. Ya. Tujuan saya ini, yang akan saya cari ini. Bikin checklist kalau perlu. Nah, itu yang saya bilang sistematis kerjanya. Daripada kumaha engke kata orang Sunda kan. Jadi gimana nanti? Begitu di lapangan, kumaha engke-nya ya hilang gitu, pelongak-pelongok aja dan bingung. Mau ngapain gitu. Jadi makanya ada pepatah mengatakan ya, gagal merencanakan berarti merencanakan untuk gagal. Jadi segala sesuatu sekarang kita manage diri sendiri. Segala sesuatu direncanakan ya. Pekerjaan kita rencana harian ya. Ini dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, umpamanya saya akan melakukan ini. Enak jadinya. Daripada kumaha engke nanti udah jam 8, buka dulu Facebook, WA. Satu udah jam 12, wah makan dulu lah katanya. Kan, abis makan ngobrol-ngobrol. Udah mau jam 5 sore. Akhirnya seharian itu kan kerja apa? Karena nggak gitu. Jadi perusahaan punya manajemen, itu berarti mengatur keseluruhan ya.
kerja atau seluruh karyawan. Karyawan sendiri secara personal harus punya manajemen diri sendiri. Sehingga dia bisa mengelola pekerjaannya. Kalau hari ini kita nggak ngerjain apa-apa karena nggak di planning, besok pekerjaan jadi numpuk 2 kali lipat ya. Nanti atasan langsung nanya, mana ini laporan. Nah, bingung kan. Jadi harus diatur bertahap. Lagian kalau kita kerjaan udah jadi malu kayaknya mau ngerjainnya. Mendingan kerjaan itu dikerjakan ya. Tapi kalau kerjaan udah numpuk, susah deh. Jadi malas pasti ngelihatnya. Nah, itu perlu manajemen pribadi ya. Jadi time management itu sangat penting ya, ngatur waktu. Dan kalau bisa ngatur waktu itu sebenarnya sudah disiplin diri sendiri gitu. Jadi kita disiplin. Yo, kenapa Mas? Yo. Hal kecil. Halo. Yo. Ada masuk Pak Mario kelihatannya Pak Mario. Ya, enggak saya mutul ya. Disiplin pada hal-hal kecil, maka hal-hal besar pun kita akan disiplin. Jadi belajar dari hal-hal kecil. Karena biasanya orang itu gagal bukan karena masalah besar. Ingat ya, orang gagal bukan karena masalah besar, tapi kebanyakan mereka gagal karena masalah-masalah kecil. Ya. Orang tersandung bukan karena batu besar ya. Kalau batu besar mungkin dia langsung lihat dia hindari. Tapi orang tersandung karena kerikil yang kecil. Jadi mulai sekarang ya belajar menghargai hal-hal kecil. Karena kalau kita disiplin terhadap hal kecil, maka kita pun akan disiplin terhadap hal-hal yang besar. Hal-hal kecil itu seperti umpamanya membuat laporan harian, ya. Kemudian ngecek lapangan. Itu hal kecil kan? Tapi kalau kita pikir anggap remeh, nanti aja sekalian besok deh, nunda-nunda. Ingat ya. Makin banyak. Ya, ngalamin saya juga gitu. Sekali nunda itu jadi kebiasaan. Sekali kita nunda, besok aja lagi lah. Jadi kebiasaan. Jadi lebih baik membiasakan hal-hal yang positif, ya, hal-hal kecil yang positif, itu jadi kebiasaan, bisa karena biasa. Ya. Nah, pepatah bisa karena biasa ini berlaku juga untuk hal-hal negatif. Biasa berbohong ya akhirnya terbiasa kan. Selalu berbohong jadi terbiasa berbohong. Ya. Selalu malas jadi terbiasa malas. Jadi budaya jadinya. Nah, alangkah kasihannya orang-orang yang budayanya budaya negatif seperti itu gitu. Nah, tapi kalau kita membiasakan budaya positif ya, selalu mengerjakan tepat waktu, nggak pernah menunda-nunda, ya. Kemudian mengatur waktu kita, time management, mengatur pekerjaan. Nah, kita pasti akan menjadi pekerja yang produktif. Dan tanpa sadar kenaikan jabatan itu akan jadi karena apa? Karena atasan itu nggak ngeliat-ngeliat kita gitu. Itu kita diperhatikan itu. Jadi mulai dari atasan lagi mungkin atasan tingkat 2 kita mungkin akan minta laporan. Saya minta laporan itu mengenai ini. Kalau laporannya positif bagus, ada apa-apa, oh ya, ini dia kita naikin aja jadi cepet. Ada tuh cerita saudara saya tuh cepet naiknya. Orang di perusahaan kayak instansi BUMN itu kan butuh waktu tuh mungkin belasan puluhan tahun. Dia nggak sampai 5 tahun udah langsung naik jabatan. Jadi ya karena itu dia pinter, rajin, ya. Disiplin. Ya jadi itu kuncinya dalam hal K3 juga ya gitu. Biasanya karena masalah-masalah sepele akhirnya terjadi insiden ya. Mula-mula insiden kecil, lama-lama insiden besar ya. Dan akhirnya fatality. Lalu ini analisa saya ya. Kalau kita tanya bagaimana tingkatan dan lingkup K3. Lingkup K3 itu dimulai dari diri sendiri ya. Itu knowledge, awareness, attitude.
itu harus kita terapkan ke diri kita sendiri ya. Bagaimana kita bisa bekerja dengan aman, ya. Kemudian perilaku kita terhadap masalah bahaya dan resiko, ya. Pengendaliannya, langsung laporin dan sebagainya, itu attitude. Nah, jadi dimulai dari diri sendiri. Kemudian skop selanjutnya adalah tim kerja. Nah, di tim kerja ini mulai ada pengawasan ya. Pengawasan, kalau kita jadi pengawas, kita mengawasi tim kerja kita. Kemudian ngajarin yang belum bisa, belum aware ya, ini namanya coaching. Atau kita buat satu kelas, kita training semuanya mereka ya, secara bersama. Itu tim kerja. Mulai pengawasan nih, kita skill mengawasi. Lalu lingkup selanjutnya adalah lingkup perusahaan. Nah, di sini kita bicara aturan internal perusahaan dalam hal K3. Itu bisa berbentuk kebijakan K3, ya, bisa SOP. Nah, ini pengawasnya sekarang melihat bagaimana apakah SOP itu disorot atau enggak. Jadi mulailah pengawasan secara umum. Dan akhirnya tingkat negara, negara juga ngatur K3. Itu tadi saya bilang ya, kalau negara nggak atur K3 dalam bentuk hukum, hanya menghimbau, maka mungkin hanya 0,1% perusahaan yang mau ikut. Tapi karena ada sifat memaksa ya dalam bentuk hukum, maka perusahaan jadi takut. Ya, 90% mungkin akan ikut. Persennya mungkin dengan berbagai alasan gitu ya. Jadi itu gunanya hukum ya, sifatnya memaksa. Dan negara kemudian menerbitkan kebijakan K3 nasional ya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Itu satu set yang harus diterapkan oleh perusahaan. Jadi tingkatan K3 seperti itu ya, dimulai dari diri sendiri, lalu tim kerja ya, di sini komunikasi yang penting, lalu perusahaan ya, pengawasan secara umum, dan akhirnya negara juga ikut mengatur K3. Nah, lalu K3 ini kemudian ada diberikan hak khusus kepada pertambangan ya. Itu di dalam PP nomor 19 tahun 73, jadi kepada pertambangan diberikan hak khusus ya. Pertambangan migas, pertambangan minerba. Jadi mereka bisa mengelola K3-nya sendiri. Karena apa? Karena di pertambangan itu sifat bahaya dan risikonya sangat tinggi. Jadi kalau mau diatur secara umum, mungkin nanti ada hal-hal yang tidak tercakup di dalam K3 secara umum. Akibatnya bahaya dan risiko itu tidak dikendalikan. Nah, makanya diberikanlah hak dan wewenang khusus kepada pertambangan ya, migas dan minerba untuk mengelola K3-nya sendiri. Yaitu dalam PP nomor 19 tahun 73. Itu dasar hukumnya ya. Kemudian untuk migas ada khusus lagi PP nomor 11 tahun 79, itu khusus K3 untuk peminyakan migas. Nah, jadi PP 11 nomor berapa tadi Pak? PP nomor 11 Pak. Tahun 79. 99. 79. Ya. Oh ya, 1979. Ya, sip. Nah, jadi ya pemerintah ngatur lah, kalau nggak diatur ya nanti pemerintah sendiri yang nama jelek kan, Indonesia kecelakaan tinggi gitu. Nah, jadi sekarang K3 itu sudah makin dikenal ya. Dan berarti ya bagus ya, orang awareness-nya sudah mulai bagus. Sebenarnya K3 makin dikenal juga karena peran media sosial mungkin ya. Ya, juga media sosial. Zaman dulu kan belum ada media sosial. Ya. Nah, sekarang dengan ada media sosial, jadi turut mempercepat juga informasi tentang K3. Ya. Jadi kembali lagi, K3 itu sebenarnya adalah pengendalian bahaya dan resiko. Kalau tempat kerja jadi aman, kalau tempat kerja jadi aman, performa karyawan pun akan meningkat. Performa karyawan akan meningkat, akan meningkatkan performa perusahaan. Performa perusahaan bagus, profit meningkat, ya akhirnya ujung-ujungnya karyawan bisa dapat bonus ya atau naik gaji. Kalau terjadi insiden ya, itu teori gunung es, kerugiannya sangat besar. Akhirnya performa perusahaan menurun ya karena lost time incident, dan kemudian
profit perusahaan tergerus ya karena apa? Kompensasi segala macam biaya untuk investigasi dan biaya lainnya. Lalu perusahaan profitnya jadi kecil. Ya pasti karyawannya nggak akan dapat bonus, apalagi naik gaji. Jadi ujung-ujungnya K3 itu berhubungan dengan kesejahteraan karyawan juga. Ya. Jangan selalu mikir K3 itu hanya aturan-aturan yang menyusahin gitu. Enggak. Ujung-ujungnya untuk kesejahteraan karyawan, kesejahteraan perusahaan, ya, dan akhirnya perusahaan yang performanya bagus, bayar pajaknya lancar, kesejahteraan negara juga gitu loh. Jadi berdampak ke sana sini gitu. Makanya K3 ini sangat penting, makanya negara juga benar-benar memperhatikan masalah K3. Karena di dunia internasional juga mereka semua sudah sekarang K3 ini menjadi suatu isu yang sangat penting ya di dalam dunia kerja. Terutama para penggiat hak asasi manusia, karena keselamatan dan kesehatan kerja itu merupakan hak dasar dari seorang pekerja. Nah, ini yang harus dipenuhi oleh tiap employer ya atau perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja. Ya, itulah sedikit gambaran tentang K3 ya. Kalau dibilang tadi ada K3 umum, ya berarti itu bisa diberlakukan di semua industri. K3 umum bisa berlaku di migas, bisa berlaku di pertambangan, bisa berlaku di manufaktur, bisa berlaku di perkebunan, ya, bisa berlaku di industri rumah sakit, perhotelan, semuanya. Tapi kalau K3 migas, ya hanya di industri migas. Nggak mungkin K3 migas diterapkan di hotel, ya, atau di tempat kurang nyambung nanti. Ya, itulah sedikit penjelasan ya. Sekarang kita buka forum lagi mungkin untuk diskusi terkait materi yang sudah mungkin dipelajari ya secara mandiri. Mau tanya Pak, Pak Mario, ini yang berhubungan dengan peraturan pemerintah nomor 19 tadi ya, untuk 1973, yaitu tentang pengaturan dan pengawasan daripada keselamatan kerja di bidang atau di sektor pertambangan. Nah, ini dulu saya pernah mengalami yang namanya kasus ya. Kasus itu dalam artian kalau saya stop ya, jadi kegiatan itu akan berhenti gitu. Namun demikian dari Reksub saya gitu, ini jelas-jelas tidak konsekuen kalau kita lakukan dalam pergerakan atau pekerjaan itu dilaksanakan gitu. Dan akhirnya saya dipanggil dengan beberapa tim saya gitu. Dia pokoknya memaksakan bahwa pekerjaan ini tetap harus berjalan karena kalau diberhentikan sejenak ini akan merugikan negara gitu. Saya nggak ceritakan di perusahaan mana, cuman saya waktu itu memegang di wilayah Bojonegoro. Dan saya sudah melakukan beberapa eksploitasi yaitu di wilayah Mudi dan di wilayah Sukawati saat itu. Sehingga perdebatan itu semakin sulit, sengit, sehingga saya minta dukungan ya daripada waktu itu perusahaan Cina, saya nggak saya sebutkan perusahaannya. Ya. Lalu alhamdulillahnya dia mendukung saya, jadi tetap tidak mau pekerjaan itu dilakukan. Artinya pekerjaan tetap harus diberhentikan. Dan saya dipanggil Reksub dan semuanya, ya, termasuk safety-nya daripada orang dari perusahaan lain, ya, perusahaan A gitu. Akhirnya saya telekonferensi dari seluruh perusahaan Pertamina itu saat itu disampaikan ke saya suruh dengar kalau begitu ini kan rugi nanti dan lain sebagainya. Tapi saya tetap bersikukuh untuk bersikeras untuk tidak dilakukan, kayak gitu kan saja. Karena saya sudah melihat kalau ini dilakukan ini akan berbahaya gitu loh Pak. Nah, akhirnya dari itu ya udah Reksub itu akhirnya tetap ya kelihatannya sama saya tidak suka akhirnya kan. Tapi saya konsekuen dengan tindakan saya bahwa antara ini pekerjaannya harus diberhentikan. Kemudian dari Jakarta, alhamdulillah turun gitu loh Pak. Turun datang ke
Pertamina Jakarta itu turun ke wilayah Bojonegoro. Nah, tapi ya itu akhirnya tetap pekerjaan dilakukan, cuman harus ada perhatian khusus. Ini gimana Pak? Harusnya kan itu nggak boleh ya, meskipun bagaimana kan selain itu kalau sudah putus lebih dari 3 kan harus diberhentikan gitu loh Pak. Amin ya, maaf lagi yang namanya saat itu Pertamina kan sedikit tidak ada perhatian terhadap peralatan perlengkapan itu gitu. Ya memang. Jadi ya beda lah Pertamina sama kayak Total, ya, Chevron, strict. Jadi safety first benar. Ya. Pertamina ya safety kadang-kadang second, kadang-kadang first, kadang-kadang itu. Apalagi berhubungan dengan Cina Pak. Cina ini kan menghalalkan dengan cara saya apapun resiko saya hentikan saya gitu. Kalau mau bertanggung jawab silakan membuat suatu pernyataan ya, gitu. Tapi kalau memang nekat ya saya tinggal pulang. Gitu saja. Tapi memang gini, itulah dilema K3 ya. Jadi Ya. harus tahu keseimbangannya. Ya kayak ini aja antara corona ini kan. Antara lockdown dan bisnis jalan. Lockdown pasti bisnis nggak jalan. Yeah. Kalau bisnis jalan, ya korban makin banyak. Nah, jadi harus jalan tengahnya ini gimana gitu. Jadi itulah yang memang harus bisa diambil kebijakan yang tepat. Yeah. Nah, di satu sisi, ya kita kan butuh bisnis juga. Ya. Di satu sisi, kita butuh keselamatan juga. Kalau ya perusahaan-perusahaan yang memang sudah menerapkan K3 safety first, itu artinya nggak ada toleransi, nggak ada kompromi ya. Yang diutamakan itu K3. Ya kayak perusahaan-perusahaan yang tadi saya bilang ya Total, Chevron. Dipaksakan untuk dipakai ya ini. Nggak ada kompromi. Iya. Saya Tapi kalau yang lain mungkin ya makanya kita bisa lihat memang ada celah untuk untuk toleransi. Tapi maksudnya gini, nanti bisa-bisa jadi kebiasaan. Itu aja. Kalau kita bertoleransi, oke, nggak ada insiden. 2 kali nggak ada insiden. Ya namanya kita kembali belajar kepada piramida ya. Ya. Satu insiden atau satu fatality itu tidak terjadi begitu saja. Tapi merupakan akumulasi dari kejadian-kejadian yang sudah ada yang di bawah piramida itu adalah unsafe condition. Ya. Nah, kalau yang Bapak bilang itu unsafe condition. Condition ya. Jadi sebenarnya harusnya nggak ada toleransi. Ya betul. Ini satu. Yang kedua juga nih Pak, ada pengalaman saya waktu saya juga megang di beberapa wilayah di Medan juga terjadi yang sama gitu loh kejadian itu. Suasana kan hujan rintik-rintik gitu loh. Saya kan tahu hujan rintik itu yang bagaimana gitu kan. Boleh dilakukan kerjaan atau tidak boleh dilakukan pekerjaan. Tapi ya itu site manajernya ini nekat. Jadi kayak seolah-olah kayak pahlawan datang, kayak emosi itu dengan saya. Saya kan orangnya juga santai. Pak, ini harus dikerjakan karena kalau tidak dikerjakan ini berbahaya. Padahal itu ketinggiannya lebih dari 12 meter loh, Pak. Gitu loh. Dalam keadaan rintik-rintik hujan. Tapi dia ya memang agak Gatot Kaca mungkin ya, agak mungkin kuat kenan petir gitu kan. Jadi ya saya biarkan. Iya, saya akhirnya ini. Pokoknya saya tungguin Pak. Kalau Bapak nggak mau nunggu ya sudah. Saya tinggal saja ke masjid saya. Tidur masjid santai. Ini Bapak yang bertanggung jawab silahkan. Kalau terjadi apa-apa monggo. Saya gitu. Saya tinggal aja ke masjid. Dia nunggu hujan-hujan sama karyawannya. Itu gimana menurut Bapak? Ya, kalau menurut saya sih, tetap ya, kalau kita memang menerapin disiplin, itu toleransi. Ya. Jadi, itu kan memang keadaannya hujan, ada petir. Iya, betul. Hujan lah. Ininya licin juga kan. Ya, besi memang hubungan dengan besi semua itu. Ketinggiannya 12 meter lebih. Jadi resikonya makin tinggi saat itu. Jadi sebaiknya memang di-delay dulu. Kalau saya sependapat, harus di-delay dulu. Ya, jadi harus sependapat Pak, di-delay. Jadi kalau dipaksakan juga, ya kita ngambil resiko berarti. Dan itu tadi saya bilang, sekali kita toleransi terhadap bahaya dan resiko, itu jadi kebiasaan. Orang Jawa itu tuman gitu kan. Jadi
besok lakukan lagi. Jadi budaya, bukan budaya K3, budaya yang penuh resiko gitu. Kalau stuntman ya memang harus nyari-nyari resiko, karena itu kerjaannya kan stuntman. Tapi ini K3, bukan stuntman kita gitu loh. Oke, yang lain gimana nih? Ada ide atau pertanyaan atau mau pendapat? Ya, kalau saya juga sering dengar kadang-kadang orang di pertambangan gitu. Ya, perusahaannya ditarget sama ownernya ya, pemegang IUP, izin usaha pertambangan. Bahwa harus sekian rate ini. Ya. Jadi mindahin batu bara ya ke stockpile. Sedangkan orang safety ya bilang nggak boleh lebih ya dari 40 km per jam. Lah, kalau 40 km per jam, kami nggak akan bisa nyampe target. Akhirnya mobil-mobil DT itu dump truck-nya 70 km, gitu. Nggak bisa nyampe target kalau 40 km per jam. Ya itu juga jadi dilema, karena yang bikin aturan itu ya perusahaan pemegang IUP. Nah, harusnya perusahaan pemegang IUP ini, big boss-nya itu harus sudah belajar K3 dulu. Ya, dia belajar teori gunung es, ya, teori piramida, teori domino. Jadi dia ngerti, paham, maksudnya K3 itu diadakan ya seperti itu. Karena dia mungkin kurang aware, kalau terjadi kecelakaan itu, cost-nya itu jauh lebih gede daripada profit yang mungkin didapatkan. Jadi, sebenarnya yang perlu ikut dasar-dasar K3 ini harus bos-bos gitu. Jangan anak buahnya dikirim. Anak buahnya ngerti, bosnya nggak ngerti, tetap kebijakannya ya kebijakan yang penuh resiko gitu. Betul itu, Pak. Ini saya mau tanya, Pak. Ya, silakan, ini masalah dasar hukum. Kadang kan mengimplementasikannya itu yang sulit. Contohnya seperti masalah pengadaan APD nih, Pak. Itu kadang jadi dilema juga, ya alasan top manajemen mungkin budgetnya tidak sesuai yang dikeluarkan. Nah, itu kadang dilema. Nah, itu apakah memang ada standar dasar hukumnya, bahwasanya APD itu harus standar, apakah harus kita ikutin? Kadang-kadang ya namanya APD dibeli yang kalau bisa yang paling termurah, yang penting dia pakai APD. Nah, itu yang paling sering terjadi itu, Pak. Itu bagaimana itu, Pak? Apakah ada dasar hukumnya harus mengikuti apa yang kita ikuti lah. Jangan sampai dari APD aja tidak layak. Itu dari perusahaan ada nggak, Pak? Itu dasar hukumnya, Pak. Tuntutannya ke situ, Pak. Kalau dasar hukumnya ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 menyatakan bahwa APD itu diberikan gratis ya, dan perusahaan harus menyediakan APD kepada para pekerja. Dan APD itu merupakan syarat-syarat K3 yang harus dipenuhi. Kalau nggak disediakan APD, pekerja berhak untuk menolak melakukan pekerjaan. Itu ada di dasar hukum K3, itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Terus mengenai APD, saya lupa nomornya, pokoknya ada Peraturan Menteri Tenagakerja, nomornya saya lupa, tahun 2010 kalau nggak salah, itu mengenai APD. Jadi regulasinya bisa mengacu aja ke situ. Jadi APD memang harus wajib ya disediakan karena itu syarat K3 ya, yang harus dipenuhi sebelum pekerjaan dimulai ya. Nah, jadi sudah diidentifikasi bahayanya apa aja ya, APD yang sesuai ya untuk mengendalikan bahaya itu yang harus disediakan. Kalau nggak disediakan, undang-undang menyatakan pekerja berhak menolak. Dan perusahaan tidak boleh mem-PHK pekerja yang menolak untuk bekerja karena syarat-syarat K3 tidak dipenuhi. Ya, syarat K3 itu salah satunya APD ya, kemudian SOP. Ya, pokoknya syarat K3 itu untuk melindungi keselamatan pekerja. Nah, itu harus dipenuhi oleh perusahaan. Itu cuma bicaranya ini kan tidak standar, Pak. Kadang standar APD-nya ya kayak contohnya seperti
full body harness yang harusnya 2 lanyard dibelikannya 1 lanyard. Ya karena alasan top manajemen juga budget untuk K3 tidak sesuai gitu, Pak. Nah, itu kadang yang dilema di situ juga. Mungkin bisa didebat itu mengenai syarat K3. Ini sudah memenuhi syarat K3 nggak? Karena mungkin sama-sama analisa aja ya. Kalau ini umpamanya tidak memenuhi standar keselamatan, bagaimana mungkin kami bisa terjamin dalam tujuan ini? Dan juga mengenai APD itu harusnya sudah memenuhi standar nasional SNI minimal. Atau kalau standar luar negeri juga yang diakui internasional ya boleh. Tapi kalau APD abal-abal ya jangan, tolak aja itu. Karena unsur keselamatannya, untuk unsur perlindungan keselamatannya nggak ada di situ kan. Minimal SNI ya, standar SNI. Ya, yang lain Terus silakan. ini ada lagi, Pak. Terus ada lagi, Pak. Silakan, Pak. Misalnya terjadinya insiden ini, Pak. Insiden biasa kan yang paling maju terdepan nih K3, Pak. Ya. Kadang kalau ada apa-apa, wah ini pasti yang dihukum nih K3-nya dulu nih. Padahal secara sistem kan yang namanya potensi bahaya ada yang dikerjakan. Nah, jadi kadang safety ini jadi apa ya? Jadi kayak malaikat lah, malaikat pekerja agar tidak dikecelakaan. Padahal kita komitmennya bersama. Nah itu kadang terjadi juga seperti itu. Nah itu apakah kita dilindungi juga, Pak, dalam undang-undang? Karena kita kalau sistemnya sudah jalan, tapi secara implementasinya di lapangan tidak komitmen. Kita juga dilindungi dari K3-nya. Karena kita sebagai orang K3 ini tidur pun akan was-was, Pak. Setiap ada pekerja kita tuh merasa mikir kalau ada kecelakaan kerja kita orang pertama yang digantung ini oleh gitu, Pak. Padahal secara sistem kita sudah benar-benar dijalankan, tapi implementasi di lapangan itu tidak sesuai, itu bagaimana? Ini kadang-kadang salah kaprah ya, salah pengertian dari orang-orang perusahaan ataupun manajemen. K3 itu tanggung jawab setiap pekerja, ya. Tanggung jawab setiap pekerja, bukan orang safety. Safety itu fasilitator, ya ingat ya, safety itu fasilitator. Jadi kalau butuh pelatihan, safety yang ngajarin. Kalau butuh mau tahu cara inspeksi, safety ngajarin ya. Kalau butuh yang lain, safety yang ngajarin. Terus safety juga ikut bantu pengawasan ya, untuk mencari bahaya dan risiko lalu mengendalikannya. Dia fasilitator, bukan penanggung jawab K3. Jadi kalau ada orang insiden, itu tuh tanggung jawabnya. Enggak. Iya, itu budayanya masih begitu, Pak. Budaya kita itu masih begitu. Karena itu tadi, karena dari pucuk pimpinan tidak pernah mengikuti ya K3 umum, yang suruh ikut ya seperti orang safety ini. Padahal memang harusnya berawalnya dari pucuk pimpinan sebenarnya ya itu. Iya, tapi dia melepaskan tanggung jawabnya ke K3. Ya, K3 itu memang kalau ada insiden ya dia yang maju duluan, karena kan dia sudah mengetahui bagaimana investigasi. Tapi bukan yang bertanggung jawab. Kemudian kalau ada apa-apa ya dia ngajarin orang. Jadi memang fasilitator. Jadi cuman gini, tanggung jawab safety juga untuk ikut ngingetin kan, karena dia selalu inspeksi. Jadi kalau ada orang nggak pakai APD ya ingetin. Nah, kalau sampai terjadi orang ini insiden dan nggak pakai diinvestigasi, nggak pakai APD, ya nanti ini siapa yang inspeksi? Dari orang K3-nya sih, dari orang safety-nya siapa? Tapi kalau inspeksi itu kan bukan orang safety sendiri aja, dari semua departemen juga wajib melakukan inspeksi. Jadi itu maksudnya yang dianggap bahwa orang safety ini bertanggung jawab. Tapi bilang aja yang melakukan inspeksi bukan orang safety aja. Semua departemen itu wajib juga melakukan inspeksi gitu. Gitu Pak ya. Iya Kak, K3 ini melibatkan top manajemen lah. Jadi kambing hitam gitu ya. Betul, Pak. Mengenai tadi APD. Kayaknya masih.
Saya udah dapat buka di Permenaker nomor 8 tahun 2010 nanti yang mengenai APD. Oh iya. Yang lain ada yang tanyakan? Iya, Pak. Ya. Pak Mario. Ya, Mas Sul. Iya, Pak. Ini saya mau bertanya. Ini mungkin umum untuk industri lah semua lah. Cuma mungkin kita refresh sedikit lah buat teman-teman atau gimana. Ini terkait masalah gas detektor. Ya. Ini kan sering lah, umum lah, sudah lumrah lah kita, Pak. Tipe-tipenya untuk gas detektor pun mungkin ada yang sudah mengetahui, ada yang belum mengetahui seperti apa tipe-tipenya, apa yang digunakan juga, seperti apa. Itu yang pertama pertanyaan saya. Terus yang kedua, gas detektor ini secara sistem atau secara layar yang terdapat di gas detektor itu ada tulisan yang namanya LEL, CO2, H2S, dan sebagainya, Pak ya. Saya cuma mengetahui ada 3 tipe seperti itu. Terus ini masing-masing mungkin ada standarnya atau ada limitnya, mungkin bisa dijelaskan. Yang kedua itu, Pak. Terus yang ketiga, kapan atau harus digunakan gas detektor ini? Terus secara umum digunakan di oil and gas lah, Pak ya. Secara umum lah kita sudah tahu semua. Apakah ini di mining, coal mining, atau di misalnya konstruksi atau dimanapun, apakah gas detektor ini bisa dipakai atau seperti apa? Mungkin itu pertanyaan saya, Pak Mario. Terima kasih. Gas detektor itu kan untuk mendeteksi gas-gas berbahaya dan beracun. Nah, ya tergantung industri pertambangan, ya migas. Kalau memang ada hubungannya harus masuk tangki. Biasanya yang ruang terbatas itu kan tangki yang ada gas-gas berbahaya dan beracun. Bahkan mungkin ada juga ya tangki atau industri lainnya, perkebunan. Dia kan juga ada mungkin tangki bahan bakar, sekali harus dibersihin, sekali orang harus masuk ke dalamnya. Jadi siapapun bisa pakai, ya. Bukannya harus tergantung industri. Siapa yang butuh, ya, untuk mendeteksi adanya gas-gas berbahaya dan beracun, itulah menggunakan gas detektor. Jadi nggak terbatas di industri, ya. Kita nggak bicara industri. Cuma yang paling banyak pakai gas detektor pasti migas. Karena migas itu paling banyak confined space-nya, ya. Masuk pipa itu confined space, ya. Tangki-tangki ya udah pasti migas gitu kan. Kemudian di rig itu ada udara-udara H2S dan CH4. Nah, itu juga harus dideteksi. Nah, tadi Bapak bilang itu gas detektor yang paling umum kalau migas itu ada 4 ya sensor. Yang pertama sensor oksigen pasti iya. Kemudian gas beracun biasanya mereka pakai 2. CO, karbon monoksida, atau H2S, hidrogen sulfida. Ada juga mungkin yang di kilang-kilang mereka sensornya gas SO ya, sulfur oksida, SO2. Kemudian yang satu lagi ini yang paling banyak gas berbahayanya ya, CH4, gas metan. Nah, CH4 gas metan ini ada di energi hidrokarbon lah ya. Jadi nggak hanya hidrokarbon untuk minyak dan gas, tapi batu bara juga itu termasuk hidrokarbon ya. Hidrokarbon itu menurut penelitian berasal dari binatang-binatang ya yang sudah lama mati lalu kemudian membusuk dan kemudian menjadi minyak, gas bumi, lalu kemudian sebagian batu bara lah karena mungkin itu mungkin dari hasil ininya ya. Jadi semua yang berhubungan dengan hidrokarbon itu pasti ada gas metannya CH4. Sebenarnya banyak gas-gas lain yang berhubungan dengan hidrokarbon ya. Ada gas metan, kemudian butan, propan ya. Setan juga ada. Ya, cetane, bacanya setan kan. Jadi semua itu masuk gas hidrokarbon. Nah, sebenarnya semuanya gas ini termasuk gas yang berbahaya ya.
gas eksplosif, flammable ya, mudah terbakar, mudah meledak. Nah, cuman yang paling sering ada ya pasti gas metan nih, CH4. Makanya sensor CH4 itu paling banyak dipakai. Jadi untuk CH4 ini ada yang namanya lower explosive limit, LEL, dan upper explosive limit. Jadi itu karakteristik daripada gas-gas eksplosif ya. Dan maksudnya adalah lower explosive limit atau LEL, dia ini akan meledak kalau dia punya konsentrasi di udara untuk gas metan itu 5%. Ya. Kemudian upper explosive limit, dia sampai 15%. Jadi di bawah 5%, gas metan ini nggak berbahaya. Dia nggak akan eksplosif, walaupun kita mungkin bakar sana bakar sini, mungkin masih 4% nggak akan bahaya. Tapi begitu dia sudah 5%, jangankan kita percikan api ya, ada gesekan aja gini mungkin bisa menimbulkan percikan api, dia langsung begitu langsung. Nah, sampai konsentrasinya 15% ya, upper explosive limit. Itu dia berbahaya. Begitu dia sudah 16%, dia nggak berbahaya lagi. Nah, itu karakteristik gas metan ya. Jadi dia tergantung oksigen untuk dapat bereaksi. Nah, saat dia sudah 16%, berarti oksigennya turun ya. Karena oksigen ini bersifat, kalau gas lain naik, gas oksigen yang turun ya. Inert gas namanya. Itu sifat inert gas. Jadi komposisi gas di udara ini kan 78% nitrogen ya. Oksigen hanya 21%, lalu gas-gas lainnya 1%. Tapi kalau terjadi kebakaran yang naik kan CO2, yang turun tuh bukan nitrogen, padahal dia komposisinya banyak. Yang turun tuh oksigen. Jadi kalau nitrogen naik sampai 5%, ya, asap itu kan CO2. Kalau CO2 naik sampai 5% karena kebakaran, yang turun oksigen. Nitrogen tetap 78%. Jadi CO2 naik 5%, maka oksigennya turun. 21 kurang 5 tinggal 16%. Nah, 16% itu ada bahaya asfiksia. Jadi kita kecekik karena kekurangan oksigen. Makanya dalam peristiwa kebakaran orang banyak mati itu karena asfiksia ya. Nggak bisa napas, kayak dicekik. Bukan karena terbakar gitu. Nah, jadi itu sifat gas oksigen. Jadi saat gas metan ini naik, ya dari 0 sampai 15%, maka yang turun itu oksigen. Ya. Jadi saat dia naik sampai 15%, berarti yang turun karena oksigennya inert gas, 21 kurang 15, dia tinggal 6%. Nah, 6% itu udah nggak ada bahaya apa-apa. Kapal tanker, dulu kan pertama bawa minyak mentah itu sering meledak, cuman akhirnya orang pelajari. Jadi penyebab meledaknya itu karena oksigen. Jadi saat orang mau bawa minyak ya dalam kapal tanker, itu ditembakin nitrogen. Sehingga diukur sampai kadar oksigennya di bawah 5%. Nah, itu mau ngelonjak kayak gimana juga kapal tankernya nggak akan timbul eksplosif. Ya. Jadi oksigen kalau sudah mencapai 5%, dia nggak akan aman ya. Kayak gas metan itu akhirnya nggak bisa meledak karena apa? Dia butuh gas oksigen. Gas oksigen begitu dia naik, yang turun kan oksigen. Nah, begitu oksigen sudah di 65%, ya udah nggak berbahaya. Jadi itu sifat gas metan ya. Lower explosive limitnya 5%, uppernya 15%. Jadi kalau di gas detektor itu, begitu dia penunjukannya kan 0. Begitu dia sampai 5%, dia langsung 100% lalu bunyi alarm. Ya. Oh, berarti ada gas metan nih. Sampai dia umpamanya udaranya penuh sampai 15%, dia tetap nunjukin 100, alarm tetap bunyi. Tapi begitu dia naik sampai 16%, dia langsung 0 lagi. Ya, jadi artinya tidak ada bahaya gas metan lagi di situ. Nah, itu cara kerja gas detektor untuk sensor gas metan ya. Jadi bekerja berdasarkan
range-nya ini ya, mulai dari lower explosive limit sampai upper explosive limit dari gas metan. Jadi itu kira-kira hasil ya untuk cara kerja gas detektor. Ya, Pak. Kalau yang lain ya Cukup H2 jelas aja. sekali, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, yang lain silakan. Ada mungkin diskusi. Kalau saya bisa jawab, saya jawab ya. Kalau saya nggak bisa jawab, saya jadiin PR dulu gitu. Yang angka 3 umum Mas Eko Haryanto ya? Iya. Iya, saya sendiri kayaknya ya. Iya, kemarin ditungguin loh. Saya kan bikin jadwalnya kan jam 4 sore tuh. Iya, saya juga mau konfirmasi. Kemarin kan saya kan posisi kerjanya di luar, bukan di Indonesia nih. Gitu. Nah, juga perbedaan waktunya kan dengan Indonesia sekitar 4 jam. Oh, gitu ya. Dan juga posisi pada saat itu kebetulan saya lagi kerja, di mana di tempat kerja itu handphone tuh dilarang dipakai gitu loh. Ya sih. Nah, jadi ya itu makanya saya kemarin, waduh, pas saya lagi kerja di luar kan, di luar pas begitu selesai siang-siang itu, wow jamnya udah lewat loh. Jadi gitu nggak, jadi ya udahlah, paling ya udah langsung saya pelajarin materi yang udah dikasih aja kemarin, makanya itu kan soalnya ya kalau ya saya kan kerjanya ini di luar nih, di posisi sekarang kan lagi di luar, yang namanya handphone itu kan kalau menurut di sini itu boleh dipakai di tempat-tempat tertentu, yang nggak eksplosif gitu loh Pak. Yeah. Jadi hanya handphone yang dari company kasih itu yang bisa kita bawa kemana-mana, yang non eksplosif itu. Jadi kalau yang handphone yang kayak umum kayak kita ini ya udah begitu nyampe di sana ya udah masuk locker gitu Pak. Yeah, jadi nggak bisa dikecuali itu aja. Makanya kemarin saya nggak muncul gitu. Iya. Sama, kalau saya masuk kilang Pertamina sini Balikpapan pasti kalau handphonenya ditahan tuh sama satpam. Nah, ya iya makanya prosedurnya itu salah satunya. Oke. Ada pertanyaan nggak Mas Eko? Ya, pertanyaan sih sebenarnya ya kemarin ada di materi yang mengenai mengelola sistem dokumentasi itu loh. Mengelola sistem dokumentasi ketiga aja paling ya sedikit-sedikit bayangan tuh yang untuk cara mempersiapkannya itu loh Pak, yang dibutuhkan. Cara mempersiapkan dokumentasi ketiga itu paling ya perlu direview dikit lah, karena kemarin kan pas di materi kan ternyata Bapak juga lupa copy paste yang urutan bawah-bawahnya itu yang apa itu namanya lupa, yang segmennya 1 sampai 4 itu kan. Gitu. Itu aja sih. Mempersiapkan dokumen. Iya, cara mengelola sistem dokumentasi itu aja. Oke, jadi mengelola sistem dokumentasi ini sebenarnya tugas dari dokumen controller ya. Hal ini menjadi penting karena dokumen itu nanti ada yang berbentuk SOP kan, Standard Operating Procedure. Iya. Nah, SOP ini kan menjadi acuan dari semua pekerja untuk melakukan langkah-langkah pekerjaannya. Nah, kadang-kadang ada alat baru ya atau metode baru atau SOP-nya dirubah gitu. Nah, saat SOP dirubah ya, itu yang lama tentunya harus dikeluarkan, namanya obsolete dokumen kan. Lalu yang baru itu ditempatkan. Nah, ini memang harus diatur. Nanti makanya ada SOP pengendalian dokumen. Jangan sampai dokumen obsolete itu masih nangkring di tempat yang bisa diakses oleh para pekerja. Gitu. Sehingga mereka nanti acuannya adalah SOP lama, dan itu SOP lama. Ya, berisiko. Bisa-bisa salah dan akhirnya terjadi insiden. Yaitu salah satu yang perlu ya, itu pengendalian dokumen. Dan ya dokumen-dokumen lainnya, mungkin ada dokumen kontrol ya, maksudnya dokumennya perlu dicatat. Kemudian nanti
Dokumen kontrolnya akan nyatat, oke, dokumen ini dibagikan ke departemen ini penerimanya ini. Kenapa perlu dicatat? Karena itu mungkin dokumen yang harus dikontrol memang. Karena berisi informasi yang mungkin cukup penting atau ada mungkin bersifat sedikit rahasia atau apa, makanya harus dikontrol kemana itu perginya dokumen. Kemudian ada dokumen uncontrolled dokumen, ya itu silakan aja dibagi aja tanpa perlu dicatat. Itu termasuk bagian daripada bagaimana administrasi dokumen. Dan kemudian nanti di situ juga diatur berapa lama nih dokumen yang sudah obsolete ini atau sudah tidak dipakai dimusnahkan gitu. Ada perusahaan yang standarnya 5 tahun, ada yang 10 tahun. Kalau tempat penyimpanannya gede ya 10 tahun. Tapi kalau penyimpanan dokumen-dokumen obsolete kecil ya 5 tahun aja gitu. Nah, kenapa masih perlu disimpan? Suatu saat mungkin perlu ada mungkin bikin perbandingan atau apa, kita buka-buka lagi kan dokumen obsolete atau dokumen yang sudah nggak dipakai. Mungkin ada informasi yang perlu kita butuhkan, nah kita bisa ambil dari situ. Jadi dianggap setelah 5 tahun mungkin udah nggak akan diperlukan lagi, loh. Tinggal dimusnahkan. Ya, jadi itu bagaimana pengaturan dokumen. Nanti juga dokumennya diatur ya, form dipisahkan sendiri. Nanti form-form yang kosong ini diatur juga. Ya, form untuk inspeksi, form untuk JSA dan sebagainya dipisah gitu kan. Sehingga pas dicari itu mudah ditemukan. Lalu nanti pengaturan untuk rekaman. Jadi form yang sudah diisi ya untuk bukti kalau ada audit itu dipisahkan lagi sendiri. Untuk SOP, working instruction dipisah-pisah ya. SOP juga berjenis-jenis SOP. Kemudian working instruction, lalu mungkin manual dan sebagainya. Ya itu bagian daripada pengendalian untuk dokumentasi. Nah, kalau kita bicara dokumen juga nggak hanya berbentuk kertas ya. Segala sesuatu yang ada informasi di dalamnya itu bisa jadi dokumen. Makanya batu-batu prasasti itu dokumen. Jangan anggap itu bukan dokumen, itu dokumen ya. Yang penting ada informasi. Foto itu dokumen karena ada informasi dalamnya dalam bentuk gambar. Ya, jadi itu bagian daripada bagaimana pengaturan dokumennya. Jadi mungkin nanti pertanyaan spesifiknya dari asesor, dia akan tanya, kamu bisa jelaskan nggak mengenai apa arti dokumentasi gitu kan? Ya, itu bagian daripada keahlian ahli K3 umum. Nanti bisa jelaskan. Ini bagaimana mengatur dokumen-dokumen ya. Dokumen itu berupa informasi yang ada di dalam satu benda ya. Pada umumnya berbentuk kertas, tapi bisa juga berbentuk benda-benda lainnya. Jadi setiap benda yang ada informasi di dalamnya itu bisa dikatakan dokumen. Kemudian untuk perusahaan ya dokumennya paling banyak mengenai SOP, instruksi kerja, form-form kosong atau form-form yang sudah diisi yang disebut rekaman. Kemudian dokumen obsolete, dokumen yang sudah direvisi ya. Nah, itu nanti disimpan kira-kira standarnya mungkin 5 tahun, setelah 5 tahun dimusnahkan dan seterusnya. Itulah kira-kira namanya pekerjaan yang berhubungan dengan dokumentasi. Oke, Pak. Ya, saya rasa cukup jelas penjelasan dari Bapak. Nah, nanti kalau bicara dokumentasi itu pasti biasa juga berhubungan dengan sistem. Ya, ini masuknya ke sistem. Karena sistem itu nggak akan lepas dari dokumentasi. Pertama, SOP itu kan bagian dari sistem. Itu harus dalam bentuk dokumentasi. Nah, dokumentasi ini bisa dalam bentuk kertas, ya, kirim ke kertas, atau bisa juga dalam dalam bentuk soft copy, ya. Nah, sekarang kalau kita bicara lingkungan, sarankan semua dokumentasi itu dalam bentuk soft copy atau digital. Karena terlalu banyak kertas, banyak sampah numpuk, itu juga nanti membebani lingkungan, ya, sampah-sampah segala macam. Jadi kalau nggak perlu banget untuk di print, ya mendingan disimpan dalam digital. Tapi kalau ada perlu untuk print, ya silakan di print, cuman dalam jumlah yang memang dibutuhkan saja gitu.
Oke, yang lain silakan. Ini ada berapa orang mungkin yang belum hadir? Mas Budi, nggak ada pertanyaan? Ya? Ya, ada Pak. Jadi gini Pak, kalau untuk pemakaian gas tes itu, apakah kira-kira gas tes itu masuk dalam alat bunuh diri? Apakah dia masuk dalam alat Gas tester atau gas deteksi dini Pak? Alat gas tes itu, iya Pak. Kalau gas detektor itu bendanya ya, alatnya. Kalau gas tester, Iya Pak. gas tester itu orangnya gitu. Gas detektor itu tergantung ya penggunaannya. Kalau kita pakai personal ya, itu namanya bisa berbentuk alat pelindung diri kita, APD. Tapi kalau dalam bentuk fix, kan kadang-kadang di perusahaan migas itu ada yang fix gas detektor. Jadi di tempat sensor, ya, kalau ada terdeteksi gas-gas berbahaya dia langsung ada alarm. Itu alat bukan APD, tapi alat secara umum. Cuman kalau kita pakai secara personal itu bisa termasuk APD ya, pelindung diri kita. Ya gitu ya. Itu kan pertanyaannya Iya, tadi. berkaitan dengan Belum pernah diinfo? Untuk apa? Ya. halo, Pak Mario. Ya, silakan. Pak Mario. Pak Mario, halo. Oh iya, masuk. Ini Pak, berkaitan dengan LIL tadi, Low Explosive Limit. Itu kan ada batasan range-nya ya, antara low dengan apa. Ya. Untuk LIL sendiri yang di gas detektor itu yang dideteksi apa ya? Gas beracun apa ya Pak? Itu tergantung sensornya. Kita mau pakai mau apa? Deteksi gas apa gitu. Enggak. Semua lengkap Pak. Jadi iya kan kita ada 4 nih. Kebetulan saya di sini kita ada 4 untuk yang portable. Kalau yang fixnya itu tergantung dia independen. Ada yang H2S khusus, ada yang karbon. Nah, kalau khusus yang portable kita ada 4, ada O2, kemudian LEL, H2S sama oksigen. Nah, untuk khusus untuk LEL yang low expressive-nya explosive limit ini yang dideteksi apa ya Pak ya? Maksudnya berupa gas apa gitu yang dideteksi khusus untuk LEL aja Pak? Jadi LE itu maksudnya untuk gas-gas yang eksplosif. Jadi bisa. Jadi kalau mau ganti sensornya, umpamanya dari gas metan mau diganti gas butan, ya. Tinggal ganti sensornya aja, pindahin ke situ. Jangan pindahin ke slot untuk gas beracun, nggak nyambung nanti dia. Cara kerjanya beda. Jadi slot untuk gas berbahaya, explosive gas, itu slotnya sudah sendiri. Biasanya hanya satu slot aja deh. Kalau kita gas berbahaya, kita masukin di slot gas beracun, dia nggak bisa deteksi karena cara kerjanya beda. Jadi biasa gas berbahayanya satu slot kan, lalu gas beracun itu 3. Oksigen itu bisa masukin di gas beracun karena dia bisa deteksi situ sama aja. Jadi untuk gas eksplosif hanya satu slot. 3-nya lagi gas oksigen plus gas beracun. Jadi gas beracun itu bisa H2S, bisa sulfur oxide, bukan H2S, gas CO ya, karbon monoksida, bisa CO2. Nah, jadi LEL itu ya slot untuk gas eksplosif maksudnya.
Ya, gas eksplosif itu yang paling banyak digunakan sensor untuk gas metan CH4 atau kalau di migas ada lagi SO2 ya, sulfur oksida. Itu ya, Mas Malik. Oke, Pak. Ya, ya, siap, siap. Ya, yang lain. Ya. Saya keluar masuk ini Pak, baru harus keluar baru dapat sinyal. Oh, gitu. Untuk besok Pak, kira-kira dengan penguji nih, dengan asesor, Ya. dia tetap ngundang kita menggunakan Zoom gini atau personal ya Pak ya? Zoom, Pak. Jadi nanti one on one, sendiri-sendiri. Dia invite atau kita kudu install sendiri aplikasi Zoom atau seperti apa? Ya, nanti invite, ada ID meetingnya, ada passwordnya. Oke. Oke. Nah, nanti Ya, maksud saya mau menyesuaikan dengan kondisi sinyal di sini. Seperti tadi kan saya nggak bisa dapat sinyal, baru bisa dapat ini. Iya, iya. Nanti malam kalau bisa hadir, nanti akan jelaskan oleh Mbak Elis mengenai APL 1, APL 2, kemudian peraturan untuk uji kompetensi besok. Jadi ada aturan-aturannya, pakaiannya, kemudian apa, ruangannya, nggak boleh ada orang lain atau apa, nanti dijelasin di situ. Baik. Ya, yang belum nanya, Mas Bayu Permana. Ya, Pak. Ini mau nanya sedikit ya Pak. Ya, silakan. Banyak juga nggak apa-apa. Kalau cara menggunakan APD itu kan Pak, Ya. kan SCBA. Nah, Itu bagaimana untuk mengetahui layak pakai atau misalnya tidak rusak, karena kan itu harus kita inspeksi terus gitu. Bagaimana mengetahui kebocoran atau tidaknya, karena tidak mungkin pada saat ada insiden nanti udah ada tabungnya ternyata tidak sesuai Pak dengan tulisan misalnya 300 bar. ya nanti dicek, dites aja dulu begitu kan, udah disambung dari tabung, kemudian redusernya ditutup, tabungnya ditutup dulu, kemudian dibuka, dicek apakah tekanannya sesuai dengan minusnya gitu. Biasanya ada nanti penuh itu 200-300 bar ya. Kemudian nggak ada yang biasa. Dari maskernya itu, face mask-nya, itu kan itu ada namanya penurun tekanan lagi. Jadi penurun tekanan itu untuk menyesuaikan tekanan udara sesuai dengan pernapasan kita. Karena yang keluar dari tabung itu sesudah diredus sama reducer, itu besarnya masih kira-kira beberapa bar. Beberapa bar itu tinggi, pecah paru-paru kita nanti. Jadi itu nanti turunin sampai kira-kira hanya tekanannya milibar. Nah itu sesuai ya, kita nggak ada tekanan buat paru-paru. Nah biasanya tekanan daripada tabung itu sudah diproteksi sehingga tidak akan terjadi kegagalan. Kalaupun redusernya ada mengalami kegagalan, dia akan langsung ngunci sendiri gitu ya, sehingga tabung tekanan udara dari tabung itu nggak akan langsung masuk kepada face mask-nya. Ya nanti untuk pengecekan itu ya seperti itu, kita cek apakah tekanannya benar, kemudian long demand valve namanya LDV ya, itu yang menurun tekanan ke face mask-nya, itu kita cek apakah masih berfungsi. Jadi pas kita buka nanti kita tekan baru dia berfungsi. Itu apakah tekanannya masih besar atau enggak, nanti kita akan dengar kan akan bunyi. Jadi saat kita pakai, saat kita sudah tahu bahwa dia masih berfungsi, LDV-nya long demand valve ya, lung demand valve. Jadi lung demand valve ini yang kemudian mengatur tekanan di face mask kita itu sesuai dengan cara kerja paru-paru.
Karena kalau yang keluar daripada tabung sudah dikurangin oleh reducer, itu masih kira-kira 1-2 bar ya, itu masih cukup tinggi. Jadi masuk ke LDV, long demand valve-nya, itu diturunin lagi sampai ke hanya beberapa belas milibar atau puluhan milibar, itu aman buat paru-paru. Ya itu aja untuk memastikan. Dan yang lain-lainnya mungkin cek ya, face mask-nya itu nggak ada retak, kemudian waktu dipakai itu jangan sampai ada, kalau memang sedang bertugas di ini, jangan dihalangi oleh janggut, karena kalau ada janggut gini, kita masuk ke udara berbahaya nih, ini dia akan bisa masuk ke sini. Dan itu cukup berbahaya, fatal bila kita masuk ke udara yang oksigennya di bawah nilai ininya, kayak 10% itu udah berbahaya sekali. Itu akan pengaruh pada pernapasan kita nantinya. Atau udara-udara beracun dari luar. Jadi saat kita sedang bertugas, ya pastikan ini semua rapat ya. Kalaupun kita masih melihara janggut apa, yang penting pastikan rapat ya, nggak ada celah untuk udara luar masuk. Itu face mask-nya ya. Kemudian kalau tabungnya, kita lihat nih, tabungnya juga berfungsi, tekanannya masih bagus. Karena kalau tekanannya juga ada berkurang, bahayanya adalah lama waktu kita pemakaian udaranya itu tidak seperti perhitungan kita seperti biasa. Ya. Jadi penting juga minimal kita pas masuk ke udara ruangan beracun itu tekanannya 200 bar. Itu bisa cukup antara 20-30 menit. Kalau sudah di bawah 200 bar ya kalau bisa diisi ulang lagi. Ya itu sih sedikit yang harus diperhatikan dalam pemakaian ini. Kalau untuk servisnya nanti langsung datang aja ke servis untuk SCBA-nya, karena mereka yang lebih tahu untuk kalau ada kerusakan-kerusakan atau apa. Ya harus dicek secara berkala aja. Kalau batas normalnya Pak, artiannya kita kan setiap bulan ngecek nih. Setiap pengecekan kan otomatis ada tekanan yang terbuang ya. Begitu kita ngecek kan harus di open valve dulu. Open valve. Nah, kebetulan saya punya ini sudah mendekatin batas kuning ya. Yang kuning setelah hijau kan. Hijau kan yang pressure-nya masih bagus tuh. Setiap kali saya buka kan bunyi cut. Artinya berfungsi. Nah, itu ada terbuang. Nah, kalau misalnya kita dapatin tekanannya sudah di range kuning, indikatornya, itu masih bisa ya, Pak? Masih aman ya untuk kita keep di tempat kerja ya? Masih bisa, cuman ya waktunya nggak akan lama. Itu kalau udah kuning sih, udah harus sebenarnya untuk evakuasi aja. Karena itu udah masuk ke safety limit. Jadi pengaturannya ke safety limit ya. Safety limit itu kira-kira 5-10 menit, itu alarmnya akan bunyi, kencang banget gitu. Nah, itu udah tanda. Oh, dia oke. 5-10 menit akan habis, baru dia akan nyala alarm ya sendiri ya, Pak? Ya, jadi kita harus segera evakuasi dari daerah yang Oke. Ya, Pak Sri, masih ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Pak. Sudah. Jadi kalau besok nanti penjelasannya untuk pengisian APL 1, APL 2 itu nanti malam ya dengan Mbak Elis. Karena yang selalu berhubungan dengan Elis bukan saya. Saya hanya bantu-bantu ngajar aja sini. Lalu aturan-aturan mainnya saat uji kompetensi nanti akan dijelaskan juga. Nanti biasanya asesor juga akan muncul. Ya, Mbak Elis saya akan jelaskan gitu. Pakaiannya seperti apa, saya juga nggak pernah ngikutin tuh soalnya saat uji kompetensi. Lagian nggak dibolehin memang sama asesor, kecuali ya satu pendamping dari Indo Training, biasanya Mbak Elis yang ikut. Oke, semoga sukses besok ya. Saya doakan semuanya langsung. Amin.
Dan kalau udah lulus ya tanggung jawabnya lebih besar sebenarnya, bukannya yang penting dapat sertifikat, enggak. Yang penting tetap dipelajari ilmunya, karena sebenarnya yang lebih penting tuh ilmunya gitu. Kalau sertifikat itu sama kartu lisensi itu kan hanya pengakuan dari satu lembaga yang diakui, sehingga wah kita kompeten gini. Ada rasa bangga gitu kan. Tapi harusnya ada rasa malu juga kalau ilmunya ini ternyata kita belum kuasain gitu. Siap, siap. Oke deh, terima kasih Bapak-Bapak. Semoga besok bisa berjalan lancar uji kompetensinya dan lulus semua lah langsung. Amin, amin. Satu lagi Pak, ini kan ada banyak materi nih yang dikasihkan. In case misalnya kita sudah mudah-mudahan nggak ada kendala, kita dapat sertifikat, terus ada hal yang mau ditanyakan, kita japri nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa. Iya. Siap. Ini kan udah angkatan ke-8 nih. Selama yang kemarin-kemarin kan ya rata-rata ya lulus. Ada sih satu orang yang nggak lulus, tapi begitu ujian di angkatan berikutnya dia lulus juga. Jadi gratis lah untuk ngulang. Cuman kalau bisa jangan ngulang ya. Kalau bisa lah. Oke Bapak, terima kasih banyak ya. Semoga hari ini menyenangkan, besok semangat ya. Bisa menjawab dengan baik. Selamat pagi dan sukses selalu. Selamat pagi, Pak.